Nah, apa? Pedagang pasar. Hal tersebut dijelaskan oleh para ulama perbedaan dosa yang dilakukan yang berkaitan dengan zat maksiat itu dengan berkaitan dengan yang tidak ada unsur niatnya. Nah, itu dibedakan oleh para ulama. Kalau yang menjelaskan kalau dosa yang berkaitan dengan niat dan memang unsur kesengajaan dan niat ke sana, maka ini tercatat dosa. Kalau tidak untuk unsur kesengajaan, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan nafsan tidak bisa. Taqullaha mastata'tum. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah tajawaza an ummati ma kuntu inna Allah tajawaza an ummati ma kuntu ini wa inna Allah tajawaza an ummati ma lam yahdith bi nafsihi. Allah katakan lagi sesungguhnya Allah mengampuni umatku apa yang tercipta yang selama dia belum mengungkapkan dan tidak ada niat dalam hatinya. Sekarang permasalahan seperti dosa, perbuatan yang hilang itu bukan perbuatan kita, kondisi tersebut, dan memang kita bukan tujuan untuk hal tersebut. Itu karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang di tempat yang berkaitan tersebut. Beda permasalahannya apabila memang di situ kita memang pelakunya. Yang disebutkan oleh para ulama di tempat tersebut memang tidak bisa kita memang sudah suatu syarat untuk kita masuk ke sana. Tapi kalau bukan syarat dan kita bisa mencari tempat yang lain, kata para ulama, maka tinggalkan tempat itu, kita tempat yang lain. Kalau tidak tempat yang lain dan itu maisha kita, perusahaan kita memang tidak ada kaitannya dengan perkara haram asal mutlaknya, maka perkara tersebut halal. Tapi perbuatan kita lakukan itu selama kita bisa meninggalkannya, maka tinggalkan. Tapi kalau kita tidak bisa meninggalkannya dan kondisi, maka insyaallah akan itu kalau dosa. Tapi kalau kita bisa meninggalkannya, tapi kita tidak tinggalkan, di situ dosa. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau kita pergi ke suatu tempat sana yang dalam keadaan kita mampu meninggalkannya, maka wajib kita meninggalkannya. Tapi kalau tidak mampu kita meninggalkan, maka kita ambil secukupnya dari keputusan kita itu, dan setelah kita ini kita tinggalkan. Itu para muhasirin. Seperti misalnya kita harus menjual barang yang bisa di pasar. Di pasar ya, umumnya kan yang adalah nama sekarang. Nah kita lakukan apa yang mampu kita, tapi setelah selesai itu jangan kita berapa. Itu sebutkan ahli. Tapi kalau dia dibagus kata para ulama, mantar bersyukur dari Allah, Allah mau khairin. Siapa mendengar sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan akan memberikan barang yang lebih dari itu. Minimal tersebut. Dan yang minimal. Nah, makanya para ulama menyebutkan insyaallah berkah. Sebagai saudara-saudara kita yang masih melakukan perdagangan di tempat yang jelas itu dimakan. Ini Allah. Sudah? Ya. Dia telah pun sudah dokter. Dengan sebab itu dia bertobat karena di komisi apakah tobat ini diterima? Ya tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi syarat tobat itu setelah bertakwa adalah iman, yaitu dia harus ikhlas. Apabila tobat tersebut dia terpakai dalam hal tersebut, maka dia rubah dia kita yang harus dia rubah tersebut supaya menjadi nilai ibadah. Nah, menilai yang kita butuhkan dalam tobat itu kan supaya nilai ibadah. Karena ada tobat memang karena kondisi. Seperti jangan kali itu ada yang lebih ringan. Ada orang yang bertobat dia berhenti merokok karena dia sudah punya anak. Supaya jangan diteladani oleh anaknya. Ini tobat yang bagus tapi bernilai di sisi Allah tidak berkah. Karena dia berniat memang supaya anaknya tidak mengikutinya. Sehingga dia meninggalkan itu rokok
bukan karena berdasarkan ilmu bahwa itu haram, bahwa itu akan dan begini, tapi kan Anda sudah besar, kita ingin mencontohnya. Maka ini amanah bersifat mubah, sehingga dia cuma dapat pujian saja dari sisi simpati anak istrinya, tapi tidak berarti. Maka oleh karena itu seperti yang kami tanyakan, maka dia lupa niatnya bahwa saya sudah kena penyakit ini dengan minum khamar atau narkoba ini, maka saya bertobat kepada Allah dan menyesali Allah tidak memanfaatkan umurku dan waktu kesehatan di masa yang lalu. Maka saya bertobat, semoga apa yang saya lakukan ini yang terlalu memaafkan kau dan menjadikan itu taufik dan seterusnya. Dia lupa niatnya tidak supaya apa? Tapi kalau awal dia sampai sekarang dia belum lupa niatnya itu, maka tobatnya itu sah dari sisi manusiawi, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, ya. Itu penting untuk dibalaskan karena bab ini masih dalam bab tobat di dalam kitab ikhlas. Karena pembahasan kita kalau coba lihat di Imam Nawawi rahimahullah, beliau membahas tentang ikhlas. Babnya tentang ikhlas. Kemudian bab-babnya diantaranya bab tobat. Jadi kita besarnya judul besarnya adalah ikhlas. Kemudian bab-bab semua itu bab tentang oleh karena itu mari kita memperbaiki niat. Intinya niat semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai nanti berkaitan dengan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira apa ya? Ya. Jadi kalau berikutnya kalau saya tidak lupa membuka pertanyaan, silakan bertanya walaupun kita tidak memberikan siapa yang bertanya. Dan kalau bertanya silakan. Nah, baik di pertanyaan pelajaran ataupun kalau menulis juga ada banyak akhwat, silakan tanya menulis kertas dan langsung dan apa. Kalau akhwat nanti saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta